Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas tugas integrasi teknologi dalam interior. Kami mengambil 2 studi kasus. Yang pertama yaitu sistem audio di museum. Permasalahan 1, saat pengunjung masuk museum dan melihat-lihat display dan juga informasinya, tetapi pengunjung tersebut malas membaca dan terkadang informasi yang ditampilkan memakai bahasa yang sulit dimengerti. Solusinya adalah dengan menerapkan hardware Arduino dengan sensor jarak ultrasonik yang akan menampilkan output suara. Konsepnya yaitu sistem audio otomatis di ruang pameran atau museum dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dengan memberikan informasi suara secara otomatis saat mereka mendekati sebuah objek pameran. Sistem ini menggunakan sensor jarak yang dipasang di depan setiap objek pameran untuk mendeteksi keberadaan pengunjung. Ketika seseorang berada dalam radius tertentu, misalnya 1-2 meter, sistem akan memicu pemutaran audio yang berisi deskripsi atau cerita tentang objek tersebut. Manfaat dan user. Yang pertama, individu umum yang ingin mendapatkan informasi tambahan tentang objek pameran tanpa harus membaca teks manual. Kedua, pengunjung dengan disabilitas visual yang lebih mudah mendapatkan informasi melalui suara. Yang ketiga, anak-anak dan pelajar yang bisa belajar dengan cara lebih interaktif dan menyenangkan. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Sebagian besar prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Palawang. Oh iya, ada juga prasasti yang ditemukan di Sungai Ciutan, anak Sungai Cisadane di Ciampea, Bogor. Prasasti ini dinamakan Prasasti Ciaruten. Prasasti ini mengisahkan tentang salah satu Raja Tarumanagara yang terkenal gagah berani, yaitu Raja Purnawarman yang dipandang sebagai titisan Dewa Wisnu. Raja Purnawarman ini pada waktu itu berhasil membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian dan mencegah banjir. Selain yang kita bahas tadi, ada prasasti yang lain nggak, Pipo? Prasasti lain yang merupakan kisah keberadaan kerajaan ini adalah Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak atau Cidangkiang, Prasasti Jambu atau Pasir Koleangka, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Muara Ciantet. Wow, banyak juga ya. Selain prasasti, Kerajaan Tarumanagara juga meninggalkan arca Wisnu Cibuaya I dan Wisnu Cibuaya II. Aca, bukan acara ribut mama kan? Hahaha, bukan acar dong, tapi ARCA. Arca adalah patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai bentuk manusia atau binatang. Pada prasasti dan arca, kita dapat mengetahui bahwa cara hidup masyarakat Tarumanagara pada masa itu adalah bertani, berburu, berternak, dan berdagang. Kemudian pada studi kasus 2, yaitu sistem cahaya untuk informasi cuaca. Permasalahan 2, banyak pejalan kaki dan pengendara yang tidak selalu mengecek perakiraan cuaca di berita. Cuaca bisa berubah tiba-tiba dan tanpa informasi yang cukup. Pengguna bisa tidak siap menghadapi hujan, terik matahari, atau kabut tebal. Solusinya yaitu dengan menerapkan hardware Arduino Uno dengan sensor cahaya dan akan mengeluarkan output LCD. Konsepnya yaitu sistem otomatis yang memanfaatkan sensor cahaya untuk mendeteksi intensitas cahaya matahari dan menampilkan informasi cuaca di layar LCD. Sistem ini bekerja secara real-time tanpa memerlukan koneksi internet. Manfaat dan user. Sistem ini berguna untuk informasi pejalan kaki dan pengendara, membantu mereka mempersiapkan diri sesuai kondisi cuaca sebelum bepergian. Sini terdapat cara kerja dan dokumentasi dari sistem cahaya untuk informasi cuaca.
Pada saat cahaya matahari meredup, maka sensor cahaya akan otomatis mendeteksi. LCD screen akan memberikan peringatan cuaca. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.